Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyal ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah? Senang sekali Mang Cek Doli kembali berjumpa dengan pemirsa Pal TV. Tentu saja dalam program yang sangat kita nantikan bersama, program yang mengajak Mang Cek Bicek untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Program ini juga untuk mengasah wawasan keilmuan keagamaan kita, guna bekal kita di dunia maupun di akhirat. Tentu saja program ini adalah program Cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam. Edisi kali ini alhamdulillah berada di hari Jumat tanggal 12 Januari 2003 Miladia bersama dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Nah, Mang Cek Bicek, tentu saja Mang Cek Toli mendoakan Mang Cek Bicek dalam kondisi sehat walafiat dan tentu saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, pemirsa, kita bicara mendidik anak adalah tugas mulia dan kewajiban yang diemban oleh setiap orang tua, bapak dan ibu, ayah dan ibu. Anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan tugas memastikan mereka tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang baik adalah tanggung jawab orang tua bersama. Dan alhamdulillah pada hari ini, pada Jumat ini kita akan membahas tema dengan pendidikan anak di rumah. Alhamdulillah telah hadir bersama kita di studio kita bersama yaitu Al-Mukarram Ustadz Abu Soma MPDI. Beliau merupakan dari Majelis Tablir PCM Bukit Kecil Palembang. Kita sapa terlebih dahulu Mang Cek Bicek ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abu Soma ya. Alhamdulillah ini merupakan dari Majelis Tablir PCM Bukit Kecil Palembang. Kalau boleh tahu Ustadz PCM apa Ustadz? Pimpinan Cabang Muhammadiyah. Oh, pimpinan Cabang Muhammadiyah Bukit Kecil, Pak Ustadz. Selain kegiatan juga mengajar majelis, Pak Ustadz, juga kegiatan apa Pak Ustadz sehari-harinya? Ya, sehari-harinya saya merupakan guru di MAN 3 Palembang. Alhamdulillah, alumni Pak Ustadz. Alhamdulillah, ini alumni Mas Doli di situ kan. Jadi sehari-hari di MAN 3 Palembang. Oke, alhamdulillah Pak Ustadz. Jadi sehari-hari guru mengajar majelis mengajar di Al-Quran Hadis. Al-Quran Hadis, ya, di MAN 3 Palembang. Tepat sekali Pak Ustadz. Ini kalau guru pada bicara pendidikan nih Pak Ustadz. Kayaknya tepat itu yang dipilih. Oke, Pak Ustadz, tema hari ini adalah pendidikan anak di rumah Ustadz. Kalau kita melihat fenomena sekarang ya pendidikan anak ini sangat penting sekali. Karena katanya ada madrasah utama itu adalah di rumah orang tua Ustadz. Al-Madrasatul Ula. Ustadz, kita bahas bersama-sama Ustadz terlebih dahulu. Nah, Mang Cek Bicek kita akan membahas bersama-sama dengan Ustadz kita yaitu Ustadz Abu Soma MPDI tentang pendidikan anak di rumah. Tapi Mang Cek Doli pengen mengingatkan kita semua, bagi Mang Cek Bicek pemirsa yang bertanya di tema kita maupun nanti di luar tema, jaturi di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulang kembali 0711 di 38 di 0022. Silakan nak bertanya, jaturi sama Pak Ustadz kita di tema kita maupun nanti di luar tema. Kita akan dengarkan terlebih dulu Mang Cek Bicek pemirsa. Tema kita pada hari ini pendidikan anak di rumah bersama Ustadz kita Ustadz Abu Soma. Ustadz, fadhol Ustadz. Ya. Terima kasih Mas Doli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Yang saya hormati semua kita yang hadir, para pemirsa baik di studio dan juga Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV, acara kita di rumah. Tema kita adalah masalah pendidikan anak di rumah, dan ini merupakan kewajiban kita sebagai orang tua yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Doli, merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang utama untuk mendidik anak itu adalah orang tua, dan tempat pertama juga untuk mendidik anak itu juga adalah orang tua. Bahkan dalam hazanah Islam itu ada diistilahkan al-madrasatul ula, ibu adalah guru yang pertama kali bagi orang tua. Kita tahu dalam Al-Quran bahwa Al-Quran punya tujuan seorang tua itu disuruh untuk menggiring, mendidik, mengajari anaknya agar anak itu menjadi paling tidak dua. Pertama menjadi zuriyatan thayyibah, yang kedua adalah minas sholihin, anak yang baik dan anak yang soleh. Namun pada kenyataannya tidak mudah untuk mencapai ini, banyak tantangan, banyak halangan,
Tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, tentunya sebagai agama yang kafah, yang sempurna, itu sudah ada tuntunan-tuntunan dari Al-Quran dan hadis bagaimana cara mendidik anak, terutama ketika anak kita masih di rumah. Saya mencatat secara pribadi paling tidak ada 32 yang merupakan kewajiban orang tua dalam memberikan pendidikan kepada anaknya. Ini dimulai pada proses pembuahan, kemudian nanti anak dalam kandungan, lalu ketika anak dilahirkan, sampai ketika anak berusia masih muda, sampai ketika berusia anak-anak, sampai nanti ketika dia akan menikah pun, itu masih ada kewajiban-kewajiban orang tua yang perlu kita laksanakan dalam rangka untuk menggiring, menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh dan anak yang baik tadi. Di antaranya, misalnya anak ketika lahir itu ada yang diistilahkan dengan ditahnis. Tahnis itu ambil, kalau aslinya Rasulullah itu buah kurma, lalu buah kurma itu dimamah, masukkan dalam mulut, lalu kemudian di ujung lidah tempelkan, kemudian ditaruhkan di lidah anak kita. Ini kenapa? Karena ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa yang dimakan, yang dicicipi oleh anak itu dari awal ketika dia di dunia ini, itu adalah hal yang manis dan halal. Nah, ini juga termasuk pendidikan kepada anak kita. Nanti kemudian juga agama menekankan agar kita memberikan makanan dan minuman halal kepada anak-anak kita. Kemudian nanti pada prosesnya ketika dia berumur 7 tahun, maka ada perintah khusus dari Rasulullah, muru auladakum bisolah, suruh anak kamu untuk melaksanakan sholat. Nanti ketika umur 10 tahun agak lebih ditingkatkan lagi, kalau tadi cuma disuruh, sekarang lebih ditegaskan. Kalau perlu ada semacam punishment atau ketegasan kepada anak kita ketika dia umur 10 tahun. Kita juga lihat dalam Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita, di samping untuk menyuruh anak sholat, tapi juga ada kewajiban untuk menyuruh anak kita mencintai Rasulullah, keluarganya, dan membaca Al-Quran. Adibu auladakum salah satu hisal, hubbi wa hubbi ahli wa tilawatil Quran. Ajari anak kamu dari sedini mungkin untuk cinta kepadaku, kata Rasul, tentunya sejarah hidup Rasul, kemudian cinta kepada keluargaku, dan juga termasuk untuk membaca Al-Quran. Dan ini adalah kewajiban kita. Nah, secara umum para ulama itu ada dalam kajian at-tarbiyatul lil aulad, pendidikan terhadap anak-anak, itu membagi ada at-tarbiyatul akidah, berhubungan dengan masalah akidah, tauhid, masalah keimanan, ada at-tarbiyatul akhlak yang berhubungan dengan masalah akhlak, sopan santun, cara bergaul, cara bercakap, cara memperlakukan orang dengan tetangga, dan lain sebagainya. Ada yang dinamakan dengan at-tarbiyatul ibadah yang berhubungan dengan masalah ibadahnya, baik ibadah yang sehari-hari, diperkenalkan sesuai dengan tahapan-tahapannya, dan ada juga yang diistilahkan dengan at-tarbiyatul fikriyah, ini yang berhubungan dengan intelektual, keilmuannya. Nah, ini adalah kewajiban orang tua yang kalau orang tua tidak sanggup melaksanakan semuanya, masa ini orang tua menitipkannya kepada sekolah, ini. Karena pada dasarnya seperti membaca Al-Quran. Baca Al-Quran ini sebenarnya adalah kewajiban orang tua, tapi mungkin karena kondisi, kesibukan, kemampuan, waktu, nah kita terbantu dengan adanya ada rumah tahfiz, ada TPA. Tapi ingat, kewajiban utama tetap ada pada orang tua. Nah, itu tadi agar kita bisa menjadikan anak kita anak yang soleh, anak yang thayyibah. Karena kalau tidak hati-hati, Al-Quran punya istilah yang indah sebenarnya dalam konteks hubungan orang tua sama anak. Minimal ada 4 istilah dalam Al-Quran. Pertama, anak itu bagi orang tua bisa menjadi qurrata a'yun. Ini doa kita yang sering kita baca dalam surah Al-Furqan itu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, ini qurrata a'yun ini enak dipandang mata, menyejukkan perbuatannya, ucapannya, dan ya tentram kita melihatnya. Nah, ini idealnya. Tapi tidak selamanya anak menjadi qurrata a'yun. Terkadang anak sampai pada zinatul hayat dunia, menjadi perhiasan kebanggaan.
Jadi kita lihat ada anaknya bisa ini nanti dibangga-banggain. Nah ini wajar, nah, ini memang sudah digariskan dalam Al-Quran, masih dalam tahap normal silakan saja begitu. Ini yang 2 ini masih bagus, tapi yang nomor 3 ini sudah agak tidak, harus hati-hati. Kadang anak itu bisa menjadi fitnah. Fitnah itu adalah ujian. Ini yang sering kadang-kadang anak itu kita di rumah sendirian, dia lagi main, dia tidak rengek-rengek, tidak minta apa-apa. Pas ada tamu, tiba-tiba dia minta duit lah, minta jajan lah, mencari perhatian lah. Kadang kita mau pergi, dia sudah menangis, kaki kita dipegangnya dengan berbagai macam. Nah ini anak menjadi fitnah. Ini baru menjadi anak-anak. Kalau sudah remaja, lain lagi fitnahnya nanti. Kadang-kadang dia bermotor kemana-mana, udah tidur-tidur, maknya di rumah dibikin. Ayahnya mungkin lah pikir mana-mana karena anaknya tidak pulang-pulang, dengan siapa dia bergaul. Jalan Ustaz ya. Nah, jangan-jangan nanti ada hal negatif di luar kayak gitu. Nah, yang paling parah itu adalah anak menjadi aduwwul lakum. Bisa menjadi musuh bagi orang tuanya. Apa itu? Ini anak yang menggiring orang tuanya untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini na'udzubillah, jangan sampai seperti itu. Bahkan ada yang melawan kepada orang tuanya. Yang ini dengan istilah su'ul walidain, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dan itu tadi kita berharap anak kita menjadi qurrata ayun atau zinatul hayatid dunya. Ustaz, kita silakan. pending dulu Ustaz, ada lewat Ustaz. Iya, silakan. Oke, pemirsa, alhamdulillah tadi telah kita bahas bersama bagaimana pendidikan anak di rumah. Anak merupakan investasi di dunia maupun di akhirat, maka bagaimana pola pendidikan anak kita akan bahas kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Cawisan sesaat lagi. Alhamdulillah, Mang Cek Bicek balik lagi sama aku, Cek Doli, tentu saja dalam program kita Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi kali ini Jumat kita akan membahas tema pendidikan anak di rumah. Nah, Mang Cek Bicek, sebagaimana kita ketahui bersama, rumah tentunya memiliki peran yang sangat sentral di dalam pendidikan anak. Dan sebagaimana kita ketahui bersama, anak merupakan investasi bagi kedua orang tuanya. Tentu saja kita berharap bagaimana mendidik anak ini yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah dan tentu saja dalam ridha Allah SWT. Nah, seperti apakah Bang Cek Bicek? Bagi Bang Cek Bicek juga nak bertanya, jatuh ini nanti bisa telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali, bagi Bang Cek Bicek maupun nanti nak bertanya di tema kita maupun nanti di luar tema juga, jatuh di 0711 di 38 di 0022. Ustaz, kita sambung lagi nih Ustaz. Ya, jadi silakan. tadi luar biasa saja pembahasan dari mulai dari kandungan sampai dengan nanti menikah Ustaz ya. Menikah masih punya kewajiban bahkan orang tua. setelah menikah pun masih Ustaz, memungkinkan orang tua iya, untuk. benar sekali Ustaz. Ini kalau kita melihat fenomena sekarang Ustaz, yang terjadi Ustaz, Benar, maunya anak seperti apa, maunya orang tua seperti apa. Kadang-kadang nggak pernah ketemu Ustaz ya. Kadang-kadang mau orang tuanya seperti ini, niat orang tua baik, tapi anak merasa dikekang, merasa semakin dikekang ya semakin semakin anak juga berontak melawan kayak Ustaz tadi kan. Ini udah kalau kita melihat sendiri di kaca di masyarakat ya sering terjadi keributan, bahkan ada anak yang membunuh orang tuanya Ustaz. Bahkan ada orang tua juga membunuh anaknya kemarin viral nih Ustaz. Nah, ini gimana Ustaz kalau kita melihat fenomena sekarang menanggapi di masyarakat Ustaz? Ya. Nah, inilah perlunya untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan lebih anak kepada dari awal. Kita melihat pertama orang tua untuk anak-anak kita yang masih sangat anak-anak itu kita memberikan contoh, sepertinya sholat misalnya. Rasul kan baru menyuruh kita untuk menyuruh anak sholat umur 7 tahun. Nah, sebelum umur 7 tahun kita boleh tidak pernah menyuruh anak, tapi contohkan saja. Ketika waktu sholat, kita sholat. Ketika kita misalnya ke masjid, ke musholla melaksanakan sholat jamaah, berangkat saja. Anak biasanya akan mengikut. Biasanya akan mencoba. Kadang kita sholat, dia juga akan ikut sholat. Kita takbir, biasanya dia takbir dengan gayahnya, dengan lucu-lucunya. Nah, ini biasanya anak
mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya, oleh ayahnya, oleh ibunya. Pada tahap ini kita contohkan hal yang baik terus. Jangan dulu ada terlalu banyak melarang, menyuruh dengan mereka, tapi contohkan saja. Dari aspek ibadah, sholat misalnya tadi. Ketika bulan puasa, kita melaksanakan puasa. Jangan dulu dipaksakan mereka, tapi kita perlihatkan saja bahwa kita sedang puasa. Nanti mereka bertanya, jawab sesuai dengan kemampuan otak mereka. Biasanya anak-anak akan ikut sendiri. Kemudian pola komunikasi kita dengan anak ini juga sangat menentukan. Anak itu ketika dia masih anak-anak, dia cenderung seluruhnya akan mengikut apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Kemudian kita harus bisa menjadi contoh model bagi anak-anak kita. Biasanya anak akan melawan, akan cenderung agresif kepada orang tua apabila dia merasakan kekecewaan terhadap orang tuanya. Kadang orang tuanya menyuruh anaknya untuk melakukan hal yang positif, tapi nyatanya orang tuanya justru tidak memberikan contoh yang positif, malah kebalikan dari tidak menjadi role model. Tidak menjadi role model. Ini ada pemberontakan. Ada ketidaksenangannya. Nah, dan tambah lagi mohon maaf apabila di rumah itu terjadi kondisi yang tidak nyaman. Cekcok antara orang tua, antara anggota keluarga. Ini juga yang membuat mereka agak memberontak. Ditambah lagi kekecewaan ini tidak pernah diobati. Orang tua terus membiarkan mereka kecewa, terus kita tidak juga memberikan bagaimana solusinya. Yang paling parah apabila mereka mencari solusinya di luar. Bersama dengan teman-teman, bersama dengan komunitasnya, dengan pergaulannya, yang ini biasanya tidak terkontrol. Bisa nanti terjebak dengan narkoba, bisa terjebak dengan pergaulan bebas, dengan tawuran-tawuran. Nah, kalau sudah jadi, maaf tanda kutip, sudah jadi nakalnya, ini memang agak sulit. Yang sering terjadi kadang-kadang anak sudah betul-betul nakal, sudah berumur sampai belasan tahun, 20 tahun, baru datang minta solusi sama ustadznya. Solusinya mau cepat-cepat saja. Ada ustadz doanya. Ini solusinya terlalu cepat. Minta banji jampian. Nah, minta banji jampian tidak semudah itu. Biar udah nih lembut. Nah, itu. Karena proses menjadi anak seperti itu juga panjang seperti itu. Jadi ketika ingin mengembalikan mereka lagi ke realnya, itu juga perlu waktu yang cukup lama kayak gitu. Ya, karena proses dari awalnya mesti harus kita perhatikan Ustaz ya. Kalau input dan output kita bicara Ustaz. Kalau inputnya pendidikan madrasah rumahnya bagus, tentunya hasil outputnya keluarannya akan bagus. Insya Allah. Nah Ustaz, kalau kita bicara kembali Ustaz ya, pendidikan anak di rumah Ustaz. Tapi tentunya kita tahan Ustaz, ada pemirsa dari studio kita Ustaz, dari Majelis Tablir PCM Bukit Kecil Pak ya. Silakan. Mungkin dari sebelah kanan kita Pak ya, yang bertanya Jaturi Pak, silakan. Oke, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustaz Abu Soma bertanya berkaitan dengan apa yang Ustaz sampaikan materi tadi, itu sangat tertarik bagi kami selaku orang tua tentang mendidik anak. Tapi kita ketahui Pak Ustadz ya bahwa pendidikan itu kan tidak bersumber dari orang tua saja. Yang kita ketahui itu ada dari sekolah, masyarakat, kemudian keluarga. Kita sebagai orang tua sudah semaksimal mungkin mendidik anak itu sebaik-baik mungkin dengan memberi contoh apa kata Ustadz tadi. Tapi kan anak ini hidupnya tidak hanya di rumah saja, bisa dikatakan lebih banyak di luar. Baik dari dia pergi sekolah, pulang sudah sore, kemudian dilanjuti lagi bermasyarakat lagi. Nah, kadang-kala tambah lagi zaman sekarang ini teknologi, khususnya dengan HP. Itu kita sudah berusaha menahan HP, mengecek HP, tapi anak ini ya 1000 akal dengan mungkin apa pengaruhnya itu satu. Kemudian malah sebaliknya, misalnya sekolah sudah bagus mendidik anak-anak sekolah, tapi malah keluarga yang tidak mendukung program sekolah atau masyarakat, itu fenomena-fenomena yang menjadi yang kita sebagai orang tua itu jadi masalah. Nah, bagaimana triknya betul supaya di antara 3 pendidikan ini bagus?
bekerja sama atau memang sinkron, sehingga apa yang kita harapkan sebagai orang tua itu menginginkan anak itu memang menjadi anak soleh dan soleha, sehingga untuk bekal kita waktu kita meninggal, anak inilah yang akan menjadikan memandikan kita, menguburkan kita itu. Tapi kita masih khawatir dengan zaman saat ini Pak Ustadz. Iya, teknologi, pergaulan dan lain-lain. Nah, saya mohon penjelasan dari Ustadz bagaimana betul triknya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa, banyak pertanyaan Ustaz. Ini pengalaman atau masakan? Ya silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Pak Saril yang sudah mempertanyakan ini. Pak Saril benar bahwa dunia pendidikan itu punya 3 ranah yang sangat menentukan anak, kondisi anak, perkembangan anak, yaitu di rumah, kemudian di sekolah tempat itu, dan kemudian adalah lingkungan masyarakatnya. Idealnya di suatu tempat ini harus seimbang. Jadi bisa seimbang, di rumah baik, kemudian di sekolah juga pilihan sekolahnya juga baik, kemudian di lingkungan dia juga berada di lingkungan yang baik. Insya Allah sesuai dengan yang diharapkan. Tapi ini kenyataannya memang kayak gitu. Kadang-kadang ada kontradiktif antara di rumah dengan di sekolahnya ini. Mungkin sebagai orang tua begini, kita punya tujuan untuk menjadikan anak ini baik. Maka ketika kita mau memilih sekolah, maka pilihlah sekolah yang kita yakini di situ lingkungannya baik, gurunya baik, dan pelajarannya juga baik. Tadi sangat menyentuh yang disampaikan oleh Pak Sahril. Tujuan akhirnya paling tidak anak bisa menyolatkan kita nanti ketika meninggal. Ketika kita meninggal, dia menyolatkannya, mendoakan, mengafani dan sebagainya. Maka pilihlah sekolah-sekolah yang bisa memberikan jaminan kepada kita bahwa anak kita nanti akan terdidik pada aspek yang seperti itu. Pencerahan agamanya juga. Agamanya juga bagus. Kalau mau penting sekali pondasi agama. Pondasi agamanya ini yang harus kuat. Ada peribahasa Ustaz, adab itu lebih tinggi dari ilmu. Ya, al-adabu qabla ilmu. Adab itu sebelum ilmu, ini yang juga harus ditekankan. Kemudian ketika di lingkungan, lagi-lagi mengkontrol orang tua sangat menentukan dengan siapa anak bergaul, siapa temannya. Mungkin kita lebih untuk dunia sekarang lebih tegas lagi. Dunia sekarang lebih ini. Contoh, anak usia sekolah SMP atau SMA, dia minta izin keluar rumah dengan temannya. Tidak masalah, kita orang tua izin dia dari rumah mau ke rumah temannya, kita sampaikan saja, sampai di rumah teman tolong laporkan, mau dipoto, mau video call sama kita, berarti dia di situ. Nanti kalau misalnya janji pulang jam 5 sore ternyata belum pulang, nah kita punya komitmen bahwa anak harus melapor. Kalau perlu temannya juga ikut memberikan penguatan. Tapi pernah juga Ustaz, pernah juga Pak Ustaz dulu diterapin sama keponakan, katanya Bang, kayak seperti jadwal presiden katanya. Jadwal seperti menteri, lapor. Ada protokolnya. Ada protokol katanya, ada protokol harus humasnya katanya. Nah ini kan dalam rangka kita untuk anak ini 1000 akal Pak Ustaz. Itu kata Pak Saril tadi. Biasanya anak akan bisa menerima apabila kita sampaikan kenapa kita punya cara seperti itu. Bilang aja sama anak, nak, dunia sekarang begini, bahwa ayah, ibu punya kekhawatiran di luar ketika tidak bisa dipantau. Makanya ini cara ayah atau ibu untuk melindungi kalian, akan mengontrol kalian, bukan mengekang, bukan tadi yang protokol seperti itu, tapi ini adalah dalam bentuk sayang dan cinta. Contoh sederhana, siapa bilang sama anak, kita kan ulang tahun biasanya kan dikasih hadiah, dirayakan, diajak makan, ini kan silakan saja sepanjang yang normal gitu. Tapi saya pernah ketiga anak itu saya bilang kayak gini, umur 7 tahun misalnya, kan ini Rasul mematok umur 7 tahun suruh sholat. Bilang aja sama dia, nah kamu sehari ini sudah umur 7 tahun, mulai hari ini menurut Rasul kita, ayah, ibu punya kewajiban menyuruh kamu untuk sholat. Jadi nak, nanti kalau kamu ayah suruh sholat, bukan karena ayah tidak senang kamu main, bukan karena ayah benci dengan kamu tidur aja terus, tapi ini ayah melaksanakan kewajiban sebagai seorang ayah sesuai dengan tuntunan Rasul. Ketika dia umur 10 tahun, ingatkan lagi. Nah, sekarang hari ini kamu umur 10 tahun. Menurut Nabi Muhammad, pesannya kepada ayah sebagai orang tua, ayah boleh tegas nak,
untuk kepada kalian. Jadi mohon maaf nanti nak apa tolong dipahami ya nak, apabila nanti kamu belum sholat subuh itu mungkin akan digedor kamarnya atau kalau perlu digendong dibawa ke kamar mandi untuk ini. Nah, ketika anak nanti sudah sampai pada mukallaf itu yang sudah dibebani oleh kewajiban, itu sampaikan saja. Jujur aja, mohon maaf, anak perempuan misalnya datang bulan pertama. Nah, di antara yang ingin disampaikan, nak, mulai hari ini ayah ibu harus lebih ketat lagi dengan kamu. Karena mulai hari ini kamu sudah ada mukallaf, ada beban hukum, kamu akan menanggung sendiri akibatnya. Nah, ayah sama ibu tidak ingin yang terjadi hal-hal yang negatif. Karena ayah kamu punya kewajiban nih, ku anfusikum wa ahlikum naro. Jadi kita kasih tahu aja alasan kita sehingga ketat dengan mereka itu. Insya Allah dengan pendekatan seperti itu anak biasanya bisa paham seperti itu. Paling penting Pak Ustadz penekanannya kalau bisa orang tua sebagai role model, contoh ya. Jangan sampai nyuruh budak sholat. Untuk nonton sinetron. Nggak jadi itu. Untuk anak sholat tapi untuk baca koran saat main HP. Main HP Ustadz. Nak pergilah sholat Mas Ibu, main HP. Iya Pak Ustadz. Tadi saat kalau kita menyambung dari Pak Sahril tadi saat kalau kita dulu bicara kalau anak berada di luar kita agak orang tua was-was Pak Ustadz ya, mungkin ada kekhawatiran. Sekarang anak berada di rumah dulu juga aman, tapi sekarang udah khawatir karena handphonenya di tangan Pak Ustadz. Dan semuanya era digital teknologi sudah terbuka era sekarang dan mereka bisa mengakses seluruhnya berita, termasuk berita hal-hal ini ataupun ya berita kekerasan, mungkin ada hal mungkin terlihat dan sebagainya, ataupun lagi ini YouTube udah terbuka untuk buka-buka saat itu sangat banyak sekali. Nah, bagaimana saat untuk menangkal, mungkin ada tips bagaimana orang tua untuk ya tadi kesan anak jangan merasa terkekang dan era teknologi kuliah aja pakai Zoom sekarang pakai Zoom, pakai teknologi dan sebagainya. Begini, kata kuncinya yang membelikan HP siapa? Orang tua. Yang membelikan pulsa siapa? Orang tua. Artinya posisi orang tua kan di atas. Kita kan yang punya wewenang. Nah, ini yang kita gunakan. Bikin semacam kesepakatan atau agreement. Nah, ayah, ibu akan beli kamu HP. Cuma ini syaratnya. Satu, misalnya HP-nya tidak boleh di lock. Jadi kapanpun ayah, ibu boleh ngecek, buka. Ini agreement, jangan marah. Nah, ini disampaikan ke mereka. Kemudian kita berjanji, andaikan nanti ditemukan hal-hal negatif, maka ada sanksinya. Bisa jadi HP-nya ditarik, disita, atau dijual. Tergantung kesepakatan dengan kita. Artinya begini, kita kan ketika anak-anak masih di bawah, dia masih perlu uang dengan kita, perlu beli pulsa ini, kita masih punya otoritas untuk itu, walaupun tidak terlalu kaku, tapi jangan, karena kesalahan kita kan biarkan saja apa adanya. Saya pribadi di rumah, ketika anak menghina remaja, itu dalam kamar itu, saya melihat ada tulisan panjang, saya tulis gitu, anak ini namanya, terus sampaikan, kalian sudah begini, dibelikan HP, nah ayah sama ibu punya tujuan agar kita nanti sama-sama masuk ke dalam surga. HP ini jangan digunakan untuk 1, 2, 3, 4, 5 ikan. HP ini gunanya. Sampai ayat Al-Quran pun dituliskan, kemudian di kamar mereka itu ditempelkan, digantung, dikasih kaca, digantung. Ini adalah usaha kita, ikhtiar kita. Di samping kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa tadi Rabbana hablana tuh Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz, luar biasa Ustaz. Kita pengen dulu Ustaz, ada lewat Ustaz. Oke pemirsa, alhamdulillah tadi luar biasa sekali bagaimana pentingnya peran orang tua untuk mendidik anak, dan sebagaimana juga Al-Quran telah mengajarkan kita ada sebuah doa dalam Al-Quran surat Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimmas sholati wa min zuriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabb, jadikan aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Rabb, perkenankan doa. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Televisan sesaat lagi.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli tentu dalam program kita Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi kali ini Jumat tanggal 30 Jumadil Akhir. Kita membahas bersama yaitu pendidikan anak di dalam rumah. Dan tentu saja tadi telah disinggung oleh Ustadz kita bagaimana peran sentral orang tua untuk mengutamakan pendidikan di dalam keluarga, yaitu khususnya berada di rumah, karena orang tua adalah madrasah utama bagi anak-anak tersebut. Dan sebagaimana juga pemirsa Mang Cek Bice, ada sebuah doa juga yang telah diajarkan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 38, Rabbi habli mil ladunka zuriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau maha pendengar doa. Mudah-mudahan kita akan diberikan Allah anak yang baik, anak yang soleh dan soleha. Dan Mang Cek Bice, bagi Mang Cek Bice yang bertanya, jatuh di saldo telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali di 0711 di 38 di 0022. Jatuhin di tema kita pendidikan anak di dalam rumah maupun nanti di luar tema, silakan. Pak Ustadz, lagi Pak Ustadz, kita akan bicara lagi pendidikan anak, Ustadz. Ini sangat penting sekali, Ustadz. Kalau kita melihat ke depan Pak Ustadz ya, dan saat ini orang tua itu tantangan yang amat sangat luar biasa Pak Ustadz ya. Belum lagi ya, kalau dulu mungkin anaknya lagi pada saat kecil dari SD mungkin dari TK itu dimasukkan TK TPA, mengaji, diberikan pendidikan dari rumah, dari TPA juga. Tapi pas ketika dewasa, anak tersebut kita ingin menyuruh ngaji kembali, katanya mah waktu udah pernah ngaji waktu kecil mah. Seperti itu, Ustaz. Kadang maunya anak seperti apa, maunya orang tua seperti apa. Kadang-kadang kucing-kucingan juga Ustaz dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya disuruh sholat, ada orang tua disuruh sholat tepat waktu. Ketika orang tua sholat, hampir mendekati waktunya habis selesai. Ini gimana Ustaz? Biar tetap istiqomah saat anak tersebut, biar benar-benar dia ingat masa-masa kecil bahwanya pernah diasupan dari sisi agamanya Pak Ustaz. Ya, nah ini memang dinamika yang sering terjadi kayak gini, bahwa ada anak itu di awal sudah on the track, bagus, ngaji, tapi sholatnya juga rajin, tapi kadang-kadang pas jadi remaja protes sudah protes malah meninggalkan. Maka ini yang diperlukan bagi orang tua, kalau bahasa agamanya istiqomah dalam memantau, atau kalau kita kan kontinuitasnya kita memperhatikan mereka. Itu makanya tadi kita sudah sampaikan ada role model kita menjadi utama, kemudian adalah pembiasaan. Nah kemudian nanti memang ada lagi di atas itu adalah kita terus mengontrol mereka, menjaga mereka. Kalau bahasa Al-Quran ini kan ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan jaga anak-anakmu dari api neraka. Penjagaan ini inilah kontrol kita. Kita bisa, ini anak gadis misalnya sudah masuk umur anak-anak usia SMP, SMA, mereka mau jalan misalnya, pastikan dulu, satu, mereka bawa mukena atau tidak. Yang kedua, boleh dong orang tua bertanya, izin Bu, Mama, saya mau ke sana, mau ini. Kita kan bisa perkirakan anak nanti sholat zuhurnya di mana, sholat asarnya di mana. Tanya saja. Tanya ini adalah sebagai kontrol kita kepada dia. Nanti adek sholat zuhurnya di mana? Nanti sholat asarnya di mana? Dan kalau dia perempuan, pastikan dia memakai mukena. Dan sebagai tanggung jawab orang tua, tidak ada salahnya itu. Menelpon. Misalnya waktu zuhur itu jam 12 lewat 5 misalnya. 12.15 coba kita tahu. Nah, udah sholat belum? Iya. Ini yang bisa kita lakukan. Nah, biasanya anak tidak lagi terbiasa dengan yang bagus, tidak lagi baca Al-Quran, tidak lagi sholat, kita biarkan. Benar. Nah, pembiaran inilah yang mungkin nanti akan berlanjut, ditambah lagi pergaulannya Samula iyonyo. Nah, perlu juga Ustaz ya. Nah, anak juga pernah Ustaz, ketika SMS sama keponakan, nak sholat karena banyak orang di dalam kubur ingin bangkit kembali karena ingin sholat. Ingin sholat. Bagus. Jadi biar ada ini Ustaz ya. Iya. Ada sesuatu hal yang mungkin ini. Ini materinya silakan. Ada bisa ancaman atau bisa juga adalah pemberian kabar gembira. Tapi perlu juga Ustaz diajak anak-anak juga untuk pengajian taklim, majelis taklim, kajian. Perlu juga Ustaz ya. Sangat perlu. Itu tadi coba. Yang punya uang kita, yang belikan HP kita, beli pulsa kita. Coba cek. Anak beli HP. Saya wajibkan kepada anak untuk punya aplikasi Al-Quran.
aplikasi yang azan misalnya. Wajibkan aja semua anak itu. Kan kita punya kuasa membelikannya. Dengan perjanjian agreement yang seperti itu kepada anak. Termasuk HP ini kalau dapat berita ndak sholat gara-gara main HP. Iya. Nah ini bisa jadi disita atau mungkin ancaman yang paling ininya dijual. Kalau kami itu kalau nggak sholat asar 4 rakaat 4 jam ditahan. Nah 4 jam ditahan bisa jadi. Kalau nggak sholat duha 2 rakaat 2 jam ditahan. 2 jam ditahan. Itu bagus kan? Itu mudah-mudahan ini efek jerah itu. Tapi mendidik Ustaz seperti itu. Ya itu. mendidik sifatnya. Karena memang ya basira wa nazira, ada memberikan dengan kabar gembira, ada dengan memberikan ancaman tanda kutip yang dalam koridor memberikan pendidikan tadi. Itu bagus. Tergantung kita kan paling tahu dengan karakter anak masing-masing ini. Oke, Pak Ustadz, kita berikan dulu Ustadz kesempatan untuk pemirsa studio kita dari Majelis Tabligh BCM Bukit Kecil ini. Silakan mungkin dari sebelah kami Pak, ada yang ingin bertanya? Ingin bertanya kembali? Ya, silakan. Silakan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita bahas tentang mendidik anak di rumah, Ustadz. Yang ingin kami tanyakan, bagaimana kita menghindari situasi mendidik anak dalam keadaan emosi? Karena kadang-kadang kita anak-anak menjawab, kita juga ikut naik spaneng, Ustaz. Nah, ini kami takut sebagai orang tua. Emosi itu. Jadi erosi kayak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi erosi, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah nih. Dengan Bapak siapa? Mbak Muran. Pak Muran nih katanya gimana? Kayaknya pengalaman nih, Pak. Mudah-mudahan kan pengalaman curhat. Sekarang Pak Ustaz gimana Pak? Orang tua jadi dalam tanggapan emosi. Iya. Ini praktek kita lapangan ini. Kendala kita kadang-kadang memang ketika marah itu tidak terkontrol seperti itu. Perlu diketahui bersama bahwa kita boleh marah. Kita boleh marah asalkan itu adalah marah yang terkontrol, ada tujuannya, tidak marah. Memang bagusnya jangan marah ketika emosi. Tapi marahlah, mohon maaf kalau bahasa saya, marah secara terencana. Marah terencana. Terencana itu kan ujungnya jelas nanti. Contoh kami ini kan banyak aktivis guru kayak gitu. Nanti sebelum masuk kelas itu ada tahu anak melanggar peraturan. Dari sekarang rancanglah marahnya, ucapannya apa yang kira-kira tidak menyinggung kemana-mana, melebar kemana-mana, dan nanti poin-poin yang disampaikan apa. Itu kan terencana. Nah, yang repot memang ketika kesalahan itu secara spontan, marahnya juga adalah secara spontan. Nah, ketika marah secara spontan, nanti biasanya di luar kontrol rasional, tidak lagi ini. Ini memang perlu pembiasaan. Sambil berdoa aja Pak Muron, jangan marahnya jangan terlalu istighfar juga Pak Ustaz. Istighfar kita kan memang wal kaziminal ghaiz, untuk kita dituntut untuk bisa menahan amarah kita secara boleh. Tapi bukan berarti tidak boleh marah. Bukan. Kita juga harus marah kepada anak itu untuk menunjukkan ketegasan kepada anak. Saya baca riwayat dan juga dengar dari beberapa ustadz itu Umar bin Khattab itu menaruhkan cambuk digantung itu di dinding rumahnya. Ketika anaknya bertanya, "Loh kok apa untuk gunanya cambuk ini ya?" Apa kata dia? "Dengan cambuk ini nanti ayah akan menjadikan kamu beradab." Ini kan dalam maknanya ini. Seolah-olah dia akan mendidik anak itu dengan ketegasan. Kalau kamu tidak mengikut sesuai dengan aturannya, ini loh, bisa jadi nanti ada punishment yang harus kamu ketegasan, tegas. Bukan kekerasan Ustaz. Nah, tapi tidak boleh keras. Tegas itu perlu, apalagi untuk hal-hal yang sangat prinsip kayak gitu. Masalah ibadah, ninggalin sholat, mungkin mengganggu orang seperti itu, atau sudah mulai main judi-judi di HP. Nah, itu udah bisa ditolerir dengan lembut. Balik lagi Pak Ustadz ini bicara Ustadz. Kadang-kadang kalau kita bicara masa pendidikan Ustadz, orang tua kadang-kadang menyerahkan pendidikan kadang ke sekolah Ustadz. Ketika anaknya pulang tidak merasa ada orang tua merasa tidak nyaman dengan akhlaknya, dengan adat, dengan tingkah lakunya, seakan-akan orang tua menyalahkan pihak sekolah. Jadi gimana saat mengubah mindset orang tua bahwa pendidikan itu bukan berasal dari sekolah saja, tapi ini bersama-sama Ustaz untuk pendidikan anak. Ini sebenarnya saya ingat kalimat dari Ustadz Budi Asari. Kita ini hidup banyak tahu-tahu,
tahu-tahu lahir, tahu-tahu jadi remaja, tahu-tahu jadi dewasa, tahu-tahu menikah, tahu-tahu punya anak, tahu-tahu lah tua, tahu-tahu lah punya cucu. Jangan tahu-tahu Ustaz, jangan. Tapi tidak diawali oleh persiapan ilmunya. Iya. Padahal masing-masing itu ada ilmunya itu. Yang sangat, berkeluarga misalnya, bagaimana cara mendidik anak, bagaimana cara memberikan anak, itu kan punya ilmu tersendiri. Nah biasanya orang tua dia begitu percaya dengan sekolah, terus pada satu sisi dia mengendorkan atau sama sekali hilang kadang-kadang kontrol dari diri dia. Padahal itu tadi bilang oleh Pak Saril di awal, 3 ranah pendidikannya kan harus seimbang. Antara sekolah, rumah, dan lingkungan. Nah, tidak boleh ada yang kendor ini. Tidak boleh ada yang kendor sehingga nanti akan sejalan. Jadi orang tua juga tidak perlu terlalu berlebihan menyalahkan sekolah. Kita juga introspeksi. Sebagaimana juga guru juga tidak juga boleh egois seolah-olah kita tidak ada kesalahan. Ya kita akui saja kalau ada kekurangan kurang Mas Ustaz. Ya. Seperti ada yang lewat Ustaz, kita pengen dulu Ustaz. Iya, terima kasih. Oke, pemirsa Mang Cek Bice dimanapun Anda berada, senang sekali tadi alhamdulillah kita telah membahas bersama pendidikan anak di rumah, dan perlu kita ketahui bersama bagaimana pendidikan anak itu sangat penting sekali untuk mengharapkan sebuah anak yang soleh dan soleha. Amin. Dan mana-mana Mang Cek Bice, kita akan lanjutkan kembali setelah jeda yang satu ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mang Cek Bice, alhamdulillah balik lagi sama aku Cek Doli, tentu saja dalam program kita Cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam. Edisi kali ini Jumat, kita akan membahas pendidikan anak di rumah. Dan perlu kita ketahui, Mang Cek Bice, pemirsa PAL TV, madrasah yang utama itu adalah berada di kedua orang tuanya. Mari kita mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri sejauh mana pendidikan yang telah kita berikan kepada anak kita, bagaimana pengenalan agama, bagaimana pengenalan akhlak, dan bagaimana pengenalan pelaksanaan dari ibadah. Dan mudah-mudahan tentu saja kita berharap anak ini akan menghasilkan anak yang soleha, dan insya Allah mudah-mudahan anak ini akan berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada agama, nusa, dan bangsa. Alhamdulillah kita akan bahas kembali bersama Ustadz kita, Ustadz Abu Soma MPDI. Tadi beliau sangat menekankan sekali bagaimana pentingnya kembali orang tua, komitmen dan istiqomah dalam mendidik anaknya. Dan pengontrolan, pengawasan itu tetap harus terjaga walaupun anak kita berada di luar rumah. Pak Ustadz, kembali lagi Pak Ustadz. Ini sudah berada di sesi keempat Ustadz, di sesi akhir kita Pak Ustadz. Bicara pendidikan anak kembali nih Pak Ustadz ya. Kalau kita melihat, kalau dulu ada guru mengingatkan muridnya ya, atau marah dengan anak tersebut, anak tersebut tidak melapor kepada orang tua. Iya. Di zaman sekarang jangan coba-coba Pak Ustadz. Ya, jangan coba-coba Ustadz. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Ada orang tua yang melaporkan gurunya karena ketidaksenangan bahwa anaknya mungkin selama ini dididik di rumah tidak dalam kondisi yang mungkin dimarahi dan sebagainya. Ini bagaimana Ustadz mengubah sebuah mindset masyarakat kita mungkin ya, orang tua bagaimana pola pengasuh di rumah dan pola pengasuh di sekolah juga sangat berbeda, tapi satu sama lain bersinergi dan berkolaborasi nih Ustadz. Gimana pengalaman ini? Iya benar. Ini memang lagi-lagi kondisi yang kita dapatkan. Kalau dulu kita ada masalah di sekolah, dimarahi, dicubit sekalipun, bahkan kena pukul rotan sekalipun, itu hal yang biasa. Justru kalau mengadu ke rumah bukannya dibela, ditambah yang bisa kan. Tapi kan pada akhir ini tidak semua. Ada juga sebagian justru dia menunjukkan pembelaan kepada anaknya. Sebenarnya di situ letak salahnya. Nah, seolah-olah kita berkompromi dengan kesalahan anak. Padahal sebenarnya ya kita berusaha saja. Kalau memang ada ini, ditanyakan saja dengan gurunya sejauh mana salahnya dan bagaimana cari solusinya. Gitu. Tapi memang ini kondisi ini akhir-akhir ini sudah sering terjadi seperti itu. Makanya guru-guru juga agak mengendorkan juga
Agak was-was. Was-was juga, jangan karena takut nanti berhubungan dengan pihak hukum, dengan dilaporkan atau kan. Pada satu sisi sebenarnya ini pada bagusnya menutup kemungkinan adanya kekerasan dari guru terhadap anak, kekerasan dalam pendidikan. Tapi pada satu sisi, karena guru ketakutan, kadang guru juga mengendorkan. Nah, pada waktu mengendorkan ini yang kadang-kadang pengawasannya juga agak berkurang. Nah, ujungnya apa? Anak juga yang kurang bagus mendapat pendidikan kayak gitu. Nah, idealnya memang orang tua juga jangan terlalu emosi kalau ada mendapat laporan. Dari sumber dua ya, sumber kita datang bertanya saja. Biasanya kan sekolah ada BK, bimbing konseling, kemudian beberapa sekolah juga ada buku penghubung, ya diskusikan saja dengan ini. Jangan ditakut-takutin dulu lah. Kasihan juga guru nih. Kadang gaji kecil masih honor. Ya sudah terpikir belum lagi diviralkan, Ustaz. Nah, diviralkan dulu. Kredit banyak nunggah. Kasihan itu. Cuman ya kita guru berusaha untuk introspeksi, orang tua juga. Ya, kalau masih dalam hal yang bisa didiskusikan, dirundingkan, dosalah sampai. Kalau ada pepatah juga Ustaz, kalau ingin hidup sukses, berkah dari guru itu luar biasa. Betul, karena doa dari guru itu dalam pendidikan Islam sangat-sangat menentukan keberkahan, keikhlasan dari guru. Saya melihat sebagai guru, anak-anak yang sering ketika bertemu minta didoakan, kadang memang dia mendapatkan kesuksesan yang tidak disangka-sangka kayak gitu, karena dia berharapkan keberkahan dari guru itu. Dan ini dalam tradisi pendidikan Islam, keberkahan ilmu itu memang ada sampai sekarang dan sampai kapanpun keberkahan itu. Makanya hati-hati kalau guru tidak ikhlas lagi itu. Masya Allah, luar biasa sekali Pak Ustadz Abu Soma. Ustadz, mungkin kita telah berada di akhir acara ini, Ustadz. Mungkin ada pemirsa Mang Cek Bicek kita yang baru bergabung setelah salat asar maupun aktivitas kantor dan sebagainya, Ustadz. Mungkin ada kesimpulan, Ustadz, atau arahan kepada masyarakat kita, Ustadz? Oke, baik. Terima kasih. Sebagai kesimpulan barangkali di akhir kita ini, kita semua sebenarnya untuk saling mengingatkan agar kita lebih memperhatikan keseriusan dalam memberikan pendidikan kepada anak, dari aspek pembiasaan, kemudian kan memberikan contoh serta pengawasan kepada anak kita agar anak kita terjaga, kemudian sesuai dengan yang kita harapkan, bisa memberikan kebahagiaan tidak hanya di dunia, bagi sampai kepada akhirat nanti. Kalau bisa perbuatan ucapannya itu menyenangkan, qurratu a'yun, prestasinya juga itu membanggakan, zinatul hayatid dunya, dan nanti kalau seandainya meninggal dia bisa menyolatkan kita, laki-laki bisa menjadi imam, bisa mendoakan, itulah kepuasan bagi kita. Syukur-syukur dia bisa membanggakan kita dari aspek keduniaan, tapi yang terpenting adalah membahagiakan kita di dunia dengan akhirat. Kita istiqomah dengan memberikan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak kita dan keluarga besar kita itu selalu berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sedemikian. Masya Allah, luar biasa kali Ustaz Abu Soma. Syukuran katsiran Ustaz, mata'an Allah betul hayati Pak Ustaz Abu Soma. Telah hadir di studio kita Ustaz membahas masalah pendidikan anak ini, dan insya Allah mudah-mudahan jadi amal jari Ustaz. Amin. Mang Cek Bicek, pemirsa Paul TV yang dirahmati Allah, luar biasa sekali. Anak merupakan salah satu investasi buat kita di dunia maupun di akhirat. Dan memang kita rasakan bersama tantangan ke depan tidak mudah sebagai orang tua untuk mendidik anak kita, maupun di dalam rumah maupun di luar rumah. Tapi Allah selalu mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memberikan doa, usaha, ikhtiar. Dan salah satu doa yang telah diajarkan Allah dalam surat Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa min zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, kami anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Mari senantiasa kita berdoa kepada Allah agar generasi anak bangsa Indonesia dan seluruh Sumatera Selatan, Palembang, dan anak-anak kita akan menjadi generasi yang Rabbani dan Qur'ani, anak yang soleh dan soleha,
tentu saja anak yang senantiasa akan mendoakan kita kelak nantinya, dan insya Allah menjadi investasi kita di akhirat kelak. Amin. Amin, ya Allahumma Rabbal amin. Alamin. Bang Cek Bicek, jangan lupa saksikan terus program Cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam setiap hari Jumat pukul 3 sore hingga pukul 4 di PAL TV, memang punya kita. Akhirnya aku Mang Cek Doli atas nama kru kerabat kerja PAL TV yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi